Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanes Prames, NPM 17144600148. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A417. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Aktivitas Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. Adapun bab 1 dalam proposal saya mencakup antara lain: yang pertama, latar belakang masalah; yang kedua, identifikasi masalah; yang ketiga, pembatas masalah; yang keempat, rumusan masalah; yang kelima, tujuan penelitian; dan yang keenam, manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam proposal saya berisi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dapat dijadikan wadah dalam meningkatkan wawasan keilmuan siswa guna memperoleh pengetahuan baru yang nantinya dapat dikorelasikan dengan pengetahuan yang diperoleh dalam kelas. Pada akhirnya memberikan efek positif terhadap prestasi belajarnya secara keseluruhan. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, maka diperlukan cara utama sebagai penunjang dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Dan di antara cara yang harus ditempuh adalah melalui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam di setiap lembaga sekolah. Identifikasi masalah dalam proposal saya terdapat dua. Yang pertama, apakah siswa memiliki minat dan bakat yang tinggi untuk mencapai prestasi belajar? Yang kedua, apakah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa? Dan pembatas masalah dalam proposal saya adalah apakah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Dan rumusan masalah terdapat dua. Yang pertama, bagaimana peran kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian dalam proposal saya yang pertama, untuk mengetahui peran kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Dan manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh aktivitas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar. Dan manfaat praktis di sini yang pertama, memberikan sumbangan pemikir dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan, terutama dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menyempurnakan konsep maupun implementasi praktik pendidikan sebagai upaya yang strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, adapun bab 2 dalam proposal saya mencakup antara lain: yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler; yang kedua, jenis kegiatan ekstrakurikuler; yang ketiga, fungsi kegiatan ekstrakurikuler; yang keempat, tujuan kegiatan ekstrakurikuler; yang kelima, pengertian belajar; yang keenam, pengertian prestasi belajar. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program jam pembelajaran biasa guna memperkaya wawasan pengetahuan siswa, sehingga dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler akan menumbuhkan motivasi dalam diri siswa menuju ke arah terbentuknya prestasi belajar yang tinggi.
Adapun jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama usaha kesehatan sekolah atau yang disingkat UKS. Yang kedua ada pramuka. Yang ketiga palang merah remaja atau PMR. Yang keempat pencak silat yang berkaitan dengan olahraga. Selanjutnya fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas murid sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Yang kedua sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial murid. Yang ketiga rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan bagi murid yang menunjang proses perkembangan. Selanjutnya, adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya adalah untuk membentuk pribadi siswa yang utuh baik lahir maupun batin. Sebab dalam kegiatan yang mereka ikuti merupakan seperangkat pengalaman belajar yang memiliki manfaat yang tinggi serta dapat menunjang prestasi belajar siswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang dalam mengubah dirinya menjadi dewasa dalam segala hal, baik dalam berpikir, bertingkah laku, dan sebagainya, agar memperoleh kebahagiaan hidupnya. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai setelah seseorang melakukan kegiatan-kegiatan belajar yang optimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna bagi perkembangan diri selanjutnya. Selanjutnya, adapun bab 3 dalam proposal saya. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, teknik analisis data. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek dan subjek penelitian yang menjadi perhatian yang ingin dipelajari sifat-sifatnya dalam suatu waktu, dalam ruang. Sedangkan sampel adalah perwakilan dari sejumlah populasi yang akan diteliti berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam variabel penelitian terdapat 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas dalam penelitian saya ini yaitu kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan variabel terikatnya adalah tentang prestasi siswa. Dalam penelitian saya, metode pengumpulan data menggunakan yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi dokumentasi, yang keempat menggunakan angket. Yang berikutnya teknik analisis data. Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dan instrumen penelitian. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.